Apa kabar semuanya? Bersiap memberi salam. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi. Ada semangat? Semangat. Masa nggak ada semangat belas? Ya silakan duduk. Oke ya. Yang minggu lalu sudah lihat kan videonya mengenai apa? Masih ingat nggak? Nggak nonton berarti YouTube-nya. Nonton apa enggak? Nggak nonton. Nah ya nonton apa enggak? Nah, iya kan non catatannya. Kemarin itu mengenai berkarya yang paling penting. Oke, berkarya. Oke, kan kemarin itu kan mengenai Bhinneka ya, nggak salah ya. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, lalu ujung-ujungnya berkarya, ya tahu bener kan? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Boleh catat, mesra. Nanti yang online juga catat di buku. Kita ulangin lagi ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Judulnya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini judulnya hari ini ya. Sudah? Sudah. Judul hari ini apa? Temanya? Tentang apa? Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke. Pandai bertanya, kan buku kan sudah dikasih PDF. Ada yang sudah baca belum? Nah, nggak dibaca bukunya kan? Di PDF, di kelas notebook itu loh, kan ada link downloadnya. Sudah download belum? Belum, pinter. Oke ya. Tulis ya judulnya. Siapa ini namanya? Mercy. Kamu kan tadi yang bersandatan, tulis dulu judulnya hari ini tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, sudah? Nah, ada kata istilah keberagaman. Pertanyaannya, apa itu keberagaman? Iya, ya betul, perbedaan, betul. Keberagaman itu adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Oke, ini kalau di buku ya, di buku paketnya, kalian tulis saja. Keberagaman adalah, saya ulang lagi ya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Saya ulangin lagi. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bidang itu misalkan macam-macam ya, kayak kalian sekolah, bidang sekolah. Ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan. Perbedaan tersebut ya, kan ada dari dalam tadi apa? Ada istilah banyaknya perbedaan. Nah, perbedaannya apa saja? Ya.
Yang pertama, suku, bangsa. Kemudian apa lagi? Ras. Terus agama atau keyakinan ya, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Gak dicatat. Makanya dicatat. Ini nanti akan keluar ya, ujiannya akan keluar ya. Perbedaan tersebut yaitu yaitu suku, bangsa, sudah, ras, agama, keyakinan, beda. Contoh, kalau agama itu sesuatu hal yang sudah tertera di dalam hukum. Misalnya contoh, ada agama Kristen, ya ada Islam, ya. Kalau keyakinan itu lebih mengarah, contoh, aku yakin loh pada pohon ini, misalnya. Kayak gitu-gitu loh, memuja-muja begitu loh, itu keyakinan. Ya. Perbedaannya kalau agama itu sesuatu sudah ditetapkan. Contoh ada agama Kristen, ya, ada Islam, ada Hindu. Kalau keyakinan belum. Tapi banyak orang mempunyai keyakinan. Ngerti ya maksudnya? Gak ngerti? Tahu lain lagi. Agama itu kan istilah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, adanya agama Kristen, ada agama Hindu, Islam, terus Katolik. Itu semua adalah, di Indonesia ada berapa agama? Ada agama berapa ada? 5 kan normalnya dulu kan? 5. Lalu yang ke-6 Konghucu. Ya kan? Betul nggak? Sedangkan keyakinan itu banyak, lebih banyak daripada agama. Gitu loh. Keyakinan itu banyak. Contoh kayak orang pergi ke dukun. Apakah itu agama? Bukan, tapi keyakinan. Nah, ngerti maksudnya? Atau orang mencari orang pinter. Ya, itu bukan lagi agama, tetapi keyakinan. Gitu loh. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kamu yakinkan. Ngerti? Kalau agama adalah suatu ajaran. Ya, bedanya di situ. Maka ada istilah keyakinan atau agama, kan begitu kan? Mirip-mirip dikit, tetapi beda maksudnya. Ya. Sudah? Paham belum? Paham MRC ya? Oke. Kemudian ada apa aja? Agama, keyakinan, lalu ideologi. Ideologi politik. Ya, dalam dunia politik itu ada ideologinya masing-masing. Ada visi, misinya. Beda-beda, nggak ada yang sama. Contohnya, ada politik keuangan misalnya. Dengan kebagiannya sosial. Berbeda ideologinya. Kalau yang sosial untuk menolong orang, kalau bagian keuangan untuk mencari keuntungan. Ideologinya berbeda lagi. Ya, ngerti maksudnya? Terus, yang berikutnya sosial budaya. Nah, ini yang tadi Panti barusan bilang, sosial budaya. Dan terakhir adalah ekonomi. Nah, ada berapa tadi? Coba mau hitung. Suku bangsa, lalu ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, dari tadi banyak itu perbedaan tadi, ya keberagaman kan banyak karena suatu hal yang berbeda-beda. Ya, itu kita harus ngapain sih? Harus kita apakan? Tahu maksudnya enggak? Enggak tahu. Kita ini kan berbeda toh. Berbeda kan? Aku dan kau berbeda. Contoh, kamu dan dia berbeda enggak? Nah,
Dari berbeda tadi, kamu harus ngapain sama dia? Contohnya. Menghormati. Tulis. Menghormati. Contoh ya. Tolongin ya. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji. Sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragaman. Beraneka ragam pula. Jadi Tuhan tuh menciptakan sesuatu yang berbeda. Contoh, kamu sama monyet sama enggak? Beda kan? Kamu sama si dia sama enggak? Enggak. Beda. Contoh, Pandrian sama J sama enggak? Beda. Berarti Tuhan itu menciptakan makhluk yang beraneka ragam. Lalu sikap kita harus ngapain tadi barusan? Menghormati. Menghargai. Jadi jangan menuntut. Orang yang tidak menghormati adalah salah satu yang sifatnya adalah menuntut. Aku maunya kamu harus begini, itu menuntut. Aku maunya kamu harus begini, itu menuntut. Dia nggak menghormati. Contoh lah, Pandrian Kristen, berarti ke gereja hari Minggu beribadah. Tidak sengaja Pandrian datang ke rumah beragama lain, Hindu. Lalu Pandrian pamitan, aku mau izin pamit dulu mau beribadah ke gereja. Lalu yang beragama lain, oh nggak bisa, kamu di sini dulu, menahan. Itu adalah sikap yang sangat tidak terpuji. Berarti tidak menghormati. Bagaimana yang menghormati? Mempersilahkan. Silakan beribadah dulu. Ngerti ya? Itu salah satu contohnya. Ya, atau yang muslim biasanya ada sholat 5 waktu. Jam 12 siang biasanya itu. Ya kan? Ada loh tempat kantor yang tidak menghargai. Ada. Ada. Jam 12 siang dilarang sholat misalnya. Ada. Gitu loh. Itu adalah sikap yang tidak terpuji. Ya, maka kalian harus belajar menghormati. Menghormati itu bukan berarti begini loh. Bukan. Kalau kayak begini berarti hormat sama bendera atau sama pimpinan ya. Beda artinya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak? Enggak ada yang mau tanya? Menghargai bersama dengan menghormati. Menghargai itu menghargai orangnya. Contoh, aku TJ izin ke belakang. Pak, aku izin ke belakang. Aku menghormati TJ. Secara otomatis, aku menghargai dia toh. Silakan TJ ke toilet dulu, jangan ditahan. Itu menghargai. Aku menghargai awakmu. Mana loh? Atau menghargai dalam hal berkarya. Contoh, TJ sudah mengerjakan tugasnya. Dengan berusaha keras, ternyata salah. Ya, apakah aku harus ngomong, ini salah TJ? Ngawur kamu, masa begitu? Kalau kamu ngomong seperti itu, berarti kamu tidak menghormati dan tidak menghargai. Orang yang menghargai, ini sudah bagus TJ, tetapi ada yang kurang tepat, kamu bantu. Contoh kayak Pandrian, membantu TJ misalnya, dia mengerjakan tugas, ada yang salah. Tak kasih jawaban benernya, ini yang benar TJ. Nah itu menghargai. Ya, paham ya? Beda. Menghormati itu artinya aku menghormati awakmu. Ya toh. Setelah hasil dari menghormati muncul menghargai. Itu udah satu kesatuan. Menghormati dan menghargai itu udah pasti jadi satu. Kalau orang tidak menghormati, sudah pasti tidak menghargai. Itu udah pasti. Ngerti? Ada yang mau tanya lagi? Udah? Nggak ada yang tanya lagi? Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Di buku, kita ada keterangan seperti ini. Dengarkan aja. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebih. Pernah dengar nggak kata istilah itu? Saya ulangin lagi. Keberagaman dalam masyarakat kan berbeda. Ya.
menjadi tantangan. Ada kata istilah tantangan. Pahami. Karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam, nah ini kerugiannya, keutuhan dan bangsa kesatuan RI. RI itu singkatan dari Republik Indonesia. Berarti dari keberagaman tadi, ya, betul nggak? Itu ada yang sifatnya tantangan. Apa tantangannya tadi barusan? Apa? Perasaan kedaerahan. Contoh, aku loh daerah Sumatera, gayaku emang begini. Nah, atau suku, aku loh suku Dayak, aku loh suku Madura, aku loh suku ini, gitu loh. Akhirnya mengakibatkan apa? Perpecahan. Akhirnya terjadi apa? Konflik. Pernah dengar nggak? Orang konflik, tawuran. Bahasa yang paling gampang kan tawuran. Pernah tahu dengar istilah tawuran kan? Atau demonstrasi. Demo. Karena apa? Karena kedaerahan. Karena suku. Suku Dayak berantem dengan suku Madura. Karena apa? Ras. Suku. Karena keberagaman tadi. Maka bagaimana cara sikap kita tadi? Cuman itu aja, menghormati. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain? Versi? Siapa namanya? Seren ya? Seren, bagaimana caranya kita supaya bisa mengenal satu dengan yang lain? Kenalan. Terus? Komunikasi. Terus? Berdialog. Tahu berdialog? Tahu berdialog? Kayak kumpul bareng, itu namanya berdialog. Contoh, kayak sekolah gini loh kan berdialog. Pandrian kan bertanya. Kalian berdialog sama Pandrian. Ya kan? Coba, di sini siapa yang asli Surabaya? Asli Surabaya, artinya lahir di Surabaya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu lahir di? Enggak. Seren lahir di mana? Enggak tahu tempat lahirnya? Enggak tahu? Di mana lahirnya? Surabaya. Surabaya. Kalau ini? Mana? Trenggalek. Beda toh? Kalau Pandrian lahir di Bandar Lampung. Tuh. Akhirnya kita ketemu kan? Benar nggak? Ya kan? Dari Jawa, Sumatera sampai ya Trenggalek kan Jawa ya. Ya. Dari Jawa sama Sumatera bertemu kan? Aku Bandar Lampung, yo. Yo. Kalian Surabaya, Trenggalek. Kan? Beragaman. Sekarang pertanyaannya, apakah Pandrian harus mengikuti adatnya Pandrian? Enggak toh? Enggak kan? Pandrian menghormati orang Surabaya. Gitu loh. Menghargai kalian. Ya kan? Apakah Pandrian menghargai dia? Jelas. Aku menghormati. Siapa namamu? Yemimia. Ya, Yemimia ya. Meyemima, ya kan? Nah. Gitu loh. Lalu yang kedua dengan cara berdialog kan sudah. Lalu apa yang kedua? Bekerja sama. Ini catat loh ya. Catatannya tadi dengarkan loh. Catatannya itu gini, dengarkan baik-baik. Cara supaya kita ini dapat menghormati dan menghargai keberagaman. Cara untuk menghormati dan menghargai keberagaman. Latihan ya, ibaratnya itu cara itu adalah kita itu belajar. Cara itu artinya
mau belajar. Ya. Yang pertama, berdialog. Berdialog itu melakukan kumpul-kumpul bareng-bareng, itu berdialog. Lalu yang kedua, kerjasama. Kerjasama itu salah satunya apa dengan istilahnya? Gotong royong. Ya. Tentu dengan prinsip apa aja prinsipnya kalau kerjasama? Apa aja? Namanya juga kerjasama. Apa? Kebersamaan. Jadi di yang kebersamaan kerjasama titik 2, kasih tanda titik 2, prinsip ya. Prinsipnya sudah. Kebersamaan. Sudah? Koma, kesetaraan. Sudah? Toleransi. Dan yang terakhir saling menghormati. Ya, dalam kerjasama itu kita harus apa tadi? Kebersamaan, kesetaraan, artinya adil, ya, tidak membeda-bedakan. Kemudian toleransi. Contoh toleransi yaitu apa tadi? Memberikan kesempatan orang untuk beribadah salah satunya. Atau kalau melakukan kesalahan, saling apa? Memaafkan. Ya, itu toleransi. Dan saling menghormati. Ya, jangan semena-mena. Ya, oke, sudah? Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Hah? Ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya? Mercy mau tanya? Oke. Tentu dalam beragaman tadi ya, itu ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada faktor penyebab. Jadi keberagaman itu ada penyebabnya ya. Penyebab keberagaman. Ya. Masyarakat Indonesia, ya. Di dalam masyarakat lah gampangannya. Nah, ada faktornya. Nah, faktor tersebut bingung. Apa yang bingung? Dalam keberagaman itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu sudah, tulis saja dulu. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sudah ya? Nah. Sudah? Dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Saya ulangi lagi, catat aja. Keberagaman masyarakat Indonesia. Dicatat ya. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Sudah? Titik. Sudah? Sudah?
Lanjut. Hal ini udah juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri dan masyarakat. Oke. Lanjutannya, titik ya, sudah ya. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Titik 2. Ya. Kasih tanda A. Saya hapus ya, yang A, ya. Letak strategis. Letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Yang B, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Yang C, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam. Yang D, keadaan transportasi. Transportasi dan komunikasi. Yang E, terakhir, penerimaan. Masyarakat terhadap perubahan. Oke. Ada yang belum jelas? Faktornya? Faktornya ada 5. TJ, perhatikan ya. Faktornya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, yang B, kondisi negara kepulauan. Contoh, ada negara, bukan negara, ada pulau Bali, ada pulau Sulawesi, ada pulau Kalimantan. Yang dimaksud kondisi negara kepulauan karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, ada banyak pulaunya. Ya, jadi bukan satu peta begini aja, bukan, tapi banyak. Kemudian yang ketiga C, perbedaan kondisi alam. Contoh, Surabaya dengan Malang, berbeda enggak? Berbeda. Kalau Malang itu dingin, kalau Surabaya panas. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Contoh, di desa ada bemo enggak? Di desa? Enggak ada. Adanya delman atau tukang ojek.
Ya. Sedangkan di Surabaya ada bis, ada taksi, ada Grab, apalagi itu? Dan lain sebagainya, banyak. Lalu yang kelima, ini paling penting. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah ini. Artinya, contoh ya. Kamu dari rumah ke sekolah, berbeda nggak? Ya, ini salah satu contoh dari arti penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kamu di rumah punya aturan sendiri, betul? Betul ya? Di sekolah punya aturan sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu menerima peraturan tersebut? Itu loh maksudnya. Artinya gini, oh ya aku di sekolah pakai baju seragam, masuk tidak boleh terlambat. Ya. Sedangkan di rumah pakai baju biasa, baju bebas. Itu salah satunya. Artinya kamu harus menerima. Gitu loh. Ada loh yang tidak menerima. Ada. Aku maunya begini, gak iso aku. Nah. Ya, makanya yang ini penerimaan. Ada kata istilah penerimaan. Lalu terhadap apa? Perubahan. Kayak di rumah sama di sekolah beda. Berubah nggak? Berubah. Nggak sama aturannya. Ya. Contoh kayak kemarin full ya 100% kan? Sekarang lebih 50 PTM-nya 50%. Berbeda kan? Berubah kan? Ya. Ngerti ya maksudnya ya? Menerima enggak kalian? Mau belajar, harus belajar untuk menerima. Tidak ada istilahnya aturan itu abadi, tidak ada. Ngerti ya maksudnya ya? Contoh, kalau dulu sebelum COVID, bebas toh kemana-mana tanpa masker. Lalu muncullah perubahan. Keluar rumah wajib pakai masker. Itu perubahan. Makanya banyak perubahan. Kamu menerima atau tidak? Ini sikapmu itu yang menentukan. Oke ya, paham ya penjelasannya sampai sini ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? TJ? Bingung? Yang bingung angkat tangan? Bingung? Kalau tidak menerima bagaimana? Ya ada risikonya. Resikonya apa? Contoh, keluar rumah pakai masker. Kamu nggak mau pakai masker. Resikonya apa? Ya siap aja ditilang sama polisi. Iya kan? Gitu loh. Ya. Oke, sudah? Kan tadi faktor ya. Sekarang yang kedua. Keberagaman apa lagi? Kan contoh tadi yang pertama adalah faktor penyebabnya, keberagaman. Ya. Sekarang yang kedua, keberagaman suku. Kan belum dijelasin dong? Keberagaman suku tadi. Sudah sesingkat aja kan? Nah, kita akan belajar nih. Yang kedua. Keberagaman suku. Tulis. Kamus ya. Yang kedua adalah keberagaman suku. Tadi kan faktor penyebab yang pertama itu. Dalam keberagaman itu ada faktornya. Pertama kita bahas mengenai faktor penyebabnya dulu. Ya. Kalau yang sebelumnya tadi pertama kali kita masuk kita mengenal tentang keberagaman. Ya, apa itu keberagaman dan suatu perbedaannya. Ya. Kemudian dari hal-hal tadi itu kita akan belajar lebih dalam. Yang pertama tadi apa? Faktor penyebabnya. Ya. Sekarang yang kedua, keberagaman suku. Catat. Ya, harus dicatat. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
sangat banyak. Kita ulangi lagi ya. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Di seluruh wilayah Indonesia. Titik. Lanjutannya nih. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Baik dalam aspek sosial maupun budaya. Ya. Jadi setiap suku itu mempunyai karakternya masing-masing. Ya, tidak ada yang sama. Ya, ada ya suku misalnya suku pendiam. Ya, ada juga suku yang ribut-ribut. Contohnya begitu loh. Misalnya suku A, diam. Suku B, biasa-biasa aja. Suku C, rame, misalnya. Ya kan kelihatan dari karakter masing-masing. Ya kan? Contoh, kayak orang Trenggalek ini, diam-diam, ya kan? Tapi nggak tahu di luar, ya kan? Bener nggak? Orang Surabaya. Kalau orang Surabaya biasanya rame. Sukanya berdialog, kumpul-kumpul. Nang warkop, kan begitu kan? Ya kan? Beda lagi dengan suku yang lain. Jadi nggak ada yang sama. Lah, lalu caranya supaya kita tetap rukun, menghormati dan menghargai. Udah, hal itu aja. Simple, jelas, tapi perlu berlatih. Bukan belajar loh. Perlu berlatih. Kalau belajar tok tapi nggak berlatih, nggak dilakukan no podoai. Contoh, orang belajar cuma baca buku, tapi nggak dilakuin, sama aja bohong. Ngerti ya? Oke. Lalu yang ketiga. Nah, kan sudah nih. Yang ketiga. Keberagaman. Apa kira-kira tadi? Agama. Dan kepercayaan atau keyakinan. Beda ya, elingan. Agama dan kepercayaan itu suatu hal yang berbeda, tidak sama. Hampir mirip. Ya. Kalau kepercayaan itu artinya aku percaya sama awakmu, itu percaya. Tapi kalau agama itu suatu ilmu. Tentunya ada yang paling atas. Contoh, kalau Muslim, Pak Haji misalkan. Kalau yang Kristen atau Katolik, pastor atau pendeta. Kalau Hindu juga pendeta. Ya kan? Pendeta Hindu maksudnya. Kalau Buddha, biksu. Ya kan? Ada tuntunannya. Kepercayaan sama. Tapi kalau kepercayaan mengenai diri sendiri. Contoh, aku percaya kepada misalnya kepada Mercy. Mercy, aku tanya, Mercy, kamu tadi ngapain aja? Nah, berarti Pandren harus belajar apa? Percaya kepada dia. Jangan berkata bohong. Kamu nggak yakin berarti. Bukan agama loh, elingan. Beda loh ya pengertiannya. Ya, maka unsur ini penting, harus kesatuan.
keberagaman agama dan kepercayaan. Supaya tidak ada saksi dusta atau pembohong. Ingat ya. Oke. Di Indonesia apakah ada satu agama atau kepercayaan? Ada berapa agamanya? Ada banyak. Ya. Dulunya 5, sekarang jadi 6. Ya. Tapi sebenarnya ada banyak. Ya. Kita kan nggak tahu yang di desa-desa bagaimana kepercayaannya. Ya kan? Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Oke. Di dalam keberagaman agama dan kepercayaan, ya, ada sikap. Nah ini catat. Sikap yang harus dikembangkan. Saya ulangi lagi. Dalam keberagaman agama dan kepercayaan, ada sikap yang harus dikembangkan. Sudah? Yang pertama. A, tulis saja A atau strip bebas. Yang pertama apa? Sikapnya ya. Misalnya dicoret gini boleh. Toleran. Kemudian hormat. Menghormati. Menghormati. Lalu yang berikutnya bekerja sama. Bekerja sama antar pemeluk agama. Antar pemeluk agama dan kepercayaan. Supaya terwujud apa ini? Ingat, kepercayaan yang berbeda atau yang satu? Yang apa? Yang berbeda. Yang berbeda-beda. Apa? Satu apa banyak? Kalau bekerja sama itu? Hah? Banyak. Coba dibaca lagi yang ketiga ya. Bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agar apa? Lanjut ya. Ada lanjutannya ini. Sehingga terwujud kerukunan. Kerukunan, ini kita garis bawah ya. Kerukunan hidup. Dah, 3 ini. Ada loh tempat bekerja. Pokoknya aku hanya mau menerima orang yang Kristen tok. Ada. Atau aku maunya berteman dengan yang beragama Muslim aja. Ada kan? Akhirnya apa? Kalau kamu seperti itu, tidak adanya terwujud apa ini? Kerukunan. Maka bisa terjadinya apa? Perpecahan. Jadi kalau suatu saat kalian nanti udah besar, bekerja, jadi bos, jangan melihat suku, jangan melihat ras, tapi belajar apa? Menghormati. Dengan cara apa? Sikap kalian harus belajar dikembangkan. Toleransi maksudnya. Ya. Terus apa lagi? Hormat, menghormati. Terus yang terakhir, kalian harus mau
bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Agar apa? Terwujudnya kerukunan hidup. Ada yang mau tanya? Waktu udah mau habis. Ada yang mau tanya? Gak ada. Lanjut. Banyak hari ini materinya ya. Tinggal dikit toh. Kan sudah 3. Ya kan? Yang keempat. Keberagaman ras. Ras itu apa sih? Ras itu ini loh. Ini pengertiannya. Ya. Setiap manusia. Loh, tulisan. Yang keempat, keberagaman ras. Lalu penjelasannya sekarang. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya. Karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan. Terus apa lagi? Bentuk dan warna mata, dan bentuk fisik lainnya. Gak usah bingung. Ini adalah perbedaan kamu dengan yang lainnya. Contoh, perbedaan rambut. Satu ada yang gundul, satu yang gondrong. Itu loh ras maksudnya. Nanti. Ada toh orang yang maunya berkumpul dengan rambut gondrong toh? Ada. Kayak contoh, aku maunya bergaul dengan cowok toh? Ada. Jenis kelamin termasuk gak? Iya. Mata, ada yang matanya biru, ada. Bentuk mata, kalau bentuk badan ada six pack, ya kan? Ada yang one pack, ya kan? Aku maunya bergabung dengan orang yang gendut-gendut aja, ada nggak? Itu ras. Pengertiannya keberagaman ras. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti lihat di YouTube ya. Oke. Yang kelima. Loh. Bagaimana yang belum? Ya wis, ulangin lagi, dengarkan baik-baik. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya. Karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, lagi ukuran badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang gemuk, ya kan? Bentuk badan ini tadi itu loh, ada yang tinggi, pendek, ya, beda. Kalau ukuran itu berarti tinggi, pendek. Kalau ukur bentuk berarti ada yang six pack, ada yang buncit, ya, ada yang kurus kayak Pandren ini, terlalu gemuk. Ya kan? Terlalu gemuk ini tuh. Lihat, tuh, segini aja tuh, gemuk kan? Ya. Maksudnya kurus. Lalu bentuk dan warna mata. Dan bentuk fisik lainnya. Yang kelima, terakhir. Keberagaman antar golongan. Nah,
Sudah? Nah. Antar golongan. Ya, ini penjelasannya. Tulis di bawahnya. Ini penjelasannya. Ini Pandri baca pelan-pelan. Terakhir ini. Keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Titik. Lanjutannya? Belum. Lanjutannya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Titik. Lanjutannya. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial. Membentuk golongan-golongan di masyarakat. Titik. Oke, lanjutannya terakhir. Setiap golongan terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Sudah? Oke. Berarti golongan itu 1 orang atau 2 orang atau lebih? Lebih. Kalau 1 orang apakah termasuk golongan? Bukan. Ya, itu pribadi. Tapi kalau golongan sudah pasti lebih dari 1 orang. 2 ataupun bisa 10, bisa 100 tergantung. Oke? Bagaimana caranya untuk menghormati antar golongan? Sikap kita harus bagaimana? Ingat, menghormati dan menghargai. Oke? Bagi yang online silakan dengarkan baik-baik, dicatat di bukunya, ya. Jangan cuma ditonton, tapi dengarkan suaranya dan dicatat, ya. Oke, siapkan. Sudah ya? Bisa Pak Andrea, Bos? Siap. Bentar. Oke. Memberi salam. Terima kasih Pak Adrian. Tuhan Yesus memberkati. Ya udah, sama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa dulu karena udah mau pulang. Awakmu doa. Siapa namamu?
Michael berdoa, Michael. Maju ke depan sini, Michael. Pimpin doa sini. Amin. Loh, ya ya. Ya gimana? SMP TK Karunia Hidup 5 kah? Apa aja? Apa? Pak Kudus. Resa. Oh, Resa lagi itu. Apa aja? Yelnya. Coba pimpin sini. Loh, ya harus bisa, maka ajarin. Ajarin ya. Sini ya pimpin sini. Mercy, sini Mercy. Apa aja? Aku juga lupa. SMP TK Karunia Hidup 5 kah? Kasih. Sebentar, tunggu dulu. Pandai juga lupa. Aku boleh pinjam awakmu? Pak Ming, tak pinjam Resa ya? Sini. Ayo, pakai maskernya. Nih. Kamu sini Mercy, dengarkan. Kamu di sampingnya. Yel-yelnya SMP TK Karunia Hidup. Lupa dia. SMP TK Karunia Hidup 5 kah? Kasih, kesatuan, kerendahan hati dan kejujuran, ketulusan itulah ilmu. Coba ulangi lagi sendiri. Ayo, SMP TK Karunia Hidup 5 kah? Kasih, kesatuan, kerendahan hati dan kejujuran, ketulusan itulah 5. Oke, bisa ya. Nanti besoknya seperti itu ya. Gampang? Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada pengumuman. Ada pengumuman? Monggo, silakan. Pengumuman ya? Ya udah, apa aja? Ngomong. Ya, ini kan sekalian yang online biar tahu sekalian. Pengumumannya untuk lomba OSIS itu diadakan lomba membuat puisi. Puisi bertema Valentine. Jadi setiap kelas ada perwakilan 3 anak yang membuat puisi, tapi tidak boleh membaca dari buku tempat lain. Ya, Google Internet nggak boleh. Jadi harus kita sendiri. Mungkin apa tadi? Apa? Lomba membuat puisi. Yang online perhatikan ya. Ada lomba. Lomba apa? OSIS ya. Lombanya OSIS. Temanya? Tema membuat puisi ya. Puisi. Temanya Valentine. Buat puisi Valentine. Apalagi syaratnya? Syaratnya tidak boleh mencontek dari internet. Tidak boleh contek dari Google. Atau bahasa halusnya karya sendiri. Dah. Ini
karya sendiri. Wes, udah itu aja. Dikumpulkan kapan? Rabu besok. Rabu besok. Cepet banget. Katanya Pak Ibu. Oke, dikumpulkan Ada Rabu tanggal tanggal 16 bulan 2 2022. Setiap kelas berisi 3 anak. satu kelas 3 anak. Oke. Satu kelas 3 anak. Iya. Loh, kok satu kelas 3 anak? Per kelompok apa gimana nih? Perwakilan. Perwakilannya 3 anak. Kelas 7 dia sampai 3 anak di kelas. Perwakilan 3 kelas ya? Oke. Perwakilan satu kelas 3 murid. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nggak ada? Selamat mengerjakan. Bikin karya sendiri, siapa tahu bisa terkenal puisinya. Oke? Oke ya, sampai jumpa lagi. Bagi yang online juga sampai jumpa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kopi.